Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Fahri Fatur Rahman. Dan selamat siang saya ucapkan dari Bitung, Tangerang. Nah, siang ini saya sudah berada di agen bus Nusa Bakti yang ada di Bitung. Saya akan melakukan perjalanan dari sini menuju Terminal Ngawi. Oke teman-teman, di sini agak sedikit berbeda ya. Biasanya saya kalau konten di sini hanya ada suara saya aja. Tapi di sini saya akan mencoba tag video bersama wajah saya. Oke teman-teman, karena belum intro, yuk kita intro dulu ya. Di sini saya Fahri Fatur Rahman akan membawakan videonya untuk Anda. Oke teman-teman, tadi kalian sudah melihat intronya kan? Hehehe. Sekarang kita lanjut lagi ya ke perjalanan. Siang ini jam menunjukkan pukul 13.41. Saya sudah standby di agen bus Nusa Bakti yang ada di Bitung. Agennya ini persis berada di depan pintu masuk Sumarekon Tangerang. Yang memang di depan agen sini lagi ada pekerjaan jalan nih. Infonya sih nantinya Bitung bakalan punya underpass untuk mengurai kemacetan. Di sini, selain menjual tiket bus Nusa Bakti, agen busnya juga melayani penjualan tiket bus lain, seperti Muji Jaya dan juga Rimba Raya. Untuk pemesanan tiketnya pun sangat mudah sekali ya. Cukup dari WA, kalian sudah bisa pesan tiket bus yang kalian inginkan. For your information, dulunya tempat ini adalah tempat parkir busnya. Dulu saya sering lihat bus Rimba Raya, Muji Jaya, Nusa Bakti parkir di sini. Tapi karena ada pekerjaan jalan di sini, mau tidak mau busnya harus pindah parkiran, yang jaraknya dari sini kurang lebih 2 km. Oke, tadi saya sudah check-in tiket keberangkatan dan ini dia bentuk tiketnya. Seperti biasa ya, tiket bus zaman now nih, hanya seperti ini, seperti struk belanja. Tiketnya saya beli seharga 290.000 untuk jurusan Ngawi, Jawa Timur. Dan tarif terjauhnya yaitu 330.000 untuk rute Lamongan. Ini menurut saya suatu gebrakan yang lumayan beda ya dari Nusa Bakti, yang mana biasanya bus jurusan Bojonegoro atau Lamongan rutenya biasanya lewat Pantura Semarang, Kudus Pati. Tapi Nusa Bakti ini melewati Ngawi yang nantinya tembus ke Cepu, Bojonegoro, lalu Lamongan. Wah, mantep banget ya. Ini sih bisa dibilang sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Hehehe. Oke deh, sembari menunggu busnya tiba, yuk mari kita lihat-lihat dulu ya bus-bus yang lewat di sekitar sini. Ada bus Rosalia Indah nomor lambung 3047 dengan jurusan Wonosobo. Busnya ini pakai mesin Hino RK8 dan sudah air suspension. Rapih banget nih busnya, ditambah pakai wheel dop Adi Putro. Nah, di belakangnya disusul lagi Rimba Raya A004 dengan julukan Mariposa. Sepertinya ada yang naik juga nih ya dari agen sini. Kalau lihat bus yang satu ini, jadi keinget nih saya. Saya dulu pernah merasakan naik bus yang satu ini, yang larinya jos banget nih teman-teman. Gak pakai lama ya, penumpang naik langsung berangkat lagi. Hati-hati di jalan ya Mariposa. Lewat lagi, ini dia bus BJ B34 jurusan Jepara dengan tagline legendnya yaitu Black Bus Community.
Lewat lagi, ini dia Rosalia Indah nomor lambung 3217 yang memakai bodi Skylander R25. Nah, kalau Rosalia Indah yang lewat sini sudah dipastikan banyak ya. Karena di Bitung ini, Rosalia Indah punya pool yang cukup besar. Masuk lagi, Muji Jaya dengan nickname Tadisa. Sama seperti Rimba Raya, bus yang satu ini juga bus sleeper asal Jepara. Sepertinya ada yang naik juga nih ya dari agen sini. For your information juga, dulu saya juga sempat pernah nyoba naik bus ini dari Terminal Kudus ke Tangerang. Oke Tadisa, hati-hati di jalan ya. Setelah menunggu agak lama, akhirnya saya disuruh bersiap-siap karena busnya sudah mau tiba. Eits, bukan yang ini ya. Hehehe. Nah, itu dia terlihat dan sesuai dengan incaran saya. Nusa Bakti Sonic Saber dengan bodi SR3 XX HD. Yap, langsung saja ya, kita masuk ke dalam busnya. Oke, ini bus sudah masuk tol Bitung dan langsung disambut kemacetan yang lumayan parah. Karena di jalan tol Jakarta Tangerang jalannya sedang diperbaiki. Karena di bus ini penumpangnya masih sepi, jadi saya memutuskan untuk langsung mereview interior bus ini ya. Ini dia tampilan kalau kalian duduk di kursi paling depan. Legroom kakinya kurang lebih seperti ini ya. Kalau tinggi kalian 165 cm ke bawah, ini aman. Tapi kalau tinggi kalian 165 cm ke atas, sepertinya ini mentok ya. Di sini selain ada leg rest-nya, ini juga ada tambahan footrest-nya yang bisa dibuka ditutup. Sekarang saya coba naikkan ya leg rest-nya. Dan kurang lebih seperti ini. Oke lah, ini masih cukup nyaman ya menurut saya. Terus di bagian paling depan sini juga ada besi pelindung sebagai safety, karena penumpang di depan sini langsung mengarah ke kaca depan. Lalu di atas ini juga ada sun visor yang bisa dinaik turunkan agar penumpang depan tidak silau terkena matahari. Bergeser lagi, ini ada lover AC khusus penumpang seat nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Model lubang AC-nya hanya seperti itu ya. Terus di depan sini juga ada USB chargernya. Jadi kalian jangan takut kehabisan daya HP kalian. Ini dia tampilan seat bus Nusa Bakti yang paling depan. Kursinya ini pakai merek Rimba Kencana yang bentukan kursinya ini jumbo banget. Dan karena bis ini bis eksekutif, jadi ini sudah disediakan bantal dan juga selimut yang tebal banget untuk memanjakan penumpang selama perjalanan. Sekarang kita lanjut lagi ya, bergeser ke belakang. Oke, ini saya sudah berpindah ke seat yang di belakangnya. Dan ini dia tampilan seatnya. Sama seperti yang di depan tadi, ini kursinya pakai Rimba Kencana ukuran jumbo. Saya coba kasih lihat ya legroomnya. Dan ternyata di bagian belakang sini lebih longgar loh teman-teman. Saya akan coba naikkan leg rest-nya ya. Dan itu bisa kalian lihat sendiri, tampilannya mantep banget. Untuk fasilitasnya sama seperti yang di depan tadi. Di sini juga tersedia bantal yang cocok ya untuk peluk-peluk. Dan ini juga sama ya, tersedia bed cover yang tebal banget. Lalu bisa dilihat di sini juga ada pegangan tangan, ada cup holder untuk botol, dan ada juga tempat untuk naruh cemilan. Sekarang kita lihat ke bagian atas, ini dia baru bentuk lover AC yang sesungguhnya dari karoseri Laksana. Lover AC-nya ini sudah pakai model yang terbaru ya, kayak mobil-mobil pribadi gitu. Dan di atas ini juga sudah ada lubang USB chargernya ya.
Mari bergeser ke bagian belakang lagi. Di bagian belakang ini ternyata ada mini pantry-nya. Buat kalian yang mau bikin kopi, bisa kalian seduh di sini ya. Di sini sudah lengkap dengan gelas dan dispensernya. Sekarang kita geser lagi ke bagian bawah. Kita lihat ya di bagian bawah sini ada apa. Yap, di sini ternyata ada toilet dan smoking room-nya. Kita coba lihat dulu ya yang smoking room-nya. Wah, ini sih luas banget ya tempatnya. Bisa buat 4-5 orang nih, teman-teman. Di sini walaupun ruangannya tertutup rapat, tapi ini ada exhaust-nya ya. Jadi kalian nggak ngap. Sekarang ini dia toiletnya. Toiletnya ini lumayan cukup bersih dan ini agak lumayan sedikit luas ya. Jadi orang tinggi pun gak usah nunduk-nunduk buat masuk ke dalamnya. Hihihi. Nah, kurang lebih itu tadi review interior dari bus Nusa Bakti ini. Untuk kelas eksekutifnya ini sudah cukup lumayan mewah menurut saya. Ditambah bus ini juga pakai sasis premium. Jadi top deh pokoknya. Mungkin minusnya untuk AC seat yang paling depan terasa kurang dingin ya. Tapi kalau selain seat yang paling depan, tadi saya sudah nyoba AC-nya mantep banget. Oke deh teman-teman, sekarang saya kembali lagi ya ke kursi saya. Nah, ini tadi sempat dikasih bungkusan snack oleh krunya. Sekarang kita coba lihat ya isinya apa aja. Pertama, ada kacang Garuda Rosta mini nih, rasa pedas. Kacang Garuda Rosta ini enak ya teman-teman. Yang kedua, ini ada Geri Salut nih. Ini untuk yang manis-manisnya ya. Lalu ada roti padi mas mooncake. Ini cemilan yang bikin kenyang. Next, ada air mineral Aquaviva ukuran 250 ml. Ini lucu banget nih bentukannya, mini banget. Next, ini ada yang manis-manis lagi. Ini Choco Pie. Lalu yang terakhir ada snack Rikes rasa keju. Snacknya lumayan bervariasi ya ini, dan bisa kalian makan untuk menemani perjalanan kalian.
Jam 16:15, bus sudah memasuki Terminal Polres Pelawat. Pas masuk sini sih sebenarnya sudah lumayan telat ya, karena macet di Tol Bitung tadi. Setelah ini, bus akan parkir dan menaikkan penumpang. Nanti kalau busnya berhenti agak lama, kita coba turun dari bis ya, untuk mereview bagian eksterior busnya. Oke teman-teman, ini saya sudah turun dari bis. Mumpung busnya masih berhenti, sekarang kita lanjut ya buat review eksterior busnya. Ini dia Nusa Bakti dengan julukan Sonic Saber. Nah, Sonic Saber ini diambil dari nama mobil Tamiya ya. Dan unit Nusa Bakti yang lain pun setahu saya diambil dari nama mobil Tamiya juga. Seperti Fighter Magnum dan Black Saber. Dan menjadi keunikan tersendiri ya menurut saya. Sudah dari lama nih sebenarnya saya pengen naik bus yang satu ini, tapi baru kesampaian sekarang nih. Ada beberapa faktor kenapa saya pengen naik bus yang satu ini. Salah satunya busnya cakep dari lahir. Kok bisa? Jadi di tahun 2025 sekitar bulan Agustus, bus ini rilis dari karoseri Laksana. Yang rilisnya ini membuat orang penasaran, karena bus ini full custom dari karoserinya. Ketika rilis, sudah banyak variasi-variasi nih yang terpasang di bus ini, yang cakep banget menurut saya. Ini loh salah satunya. Bagian mata busnya swanger sekali. Ini kalau malam hari nyalanya cakep banget. Lalu, ini perpaduan warna dan liverinya pun sangat sporty sekali. Bergeser ke bagian bawahnya, bus ini sudah dikasih variasi seperti besi panjang yang biasanya kita sebut dengan behel. Lalu velgnya pun sudah pakai aluminium dan dilengkapi juga dengan ring dan nut yang berwarna merah. Wah, modif abis nih pokoknya mah. Untuk panjangnya, bus ini adalah bus triple axle yang mana panjangnya mencapai 13,5 meter, yang sasisnya yaitu Volvo B11R 450 horsepower dan sudah Euro 5. Wah, mewah banget ya ini sasisnya. Serta tinggi dari bus ini kurang lebih 4 meter, yang mana hampir mendekati tingginya bus double decker. Nah, varian XXHD ini posisinya bisa dibilang ada di tengah-tengah antara varian XHD dan XDD. Makanya bus ini walaupun single deck, tapi bagasinya gede banget teman-teman. Dan penumpangnya kalau di dalam bus seperti naik bus double decker. Bergeser lagi, ini dia bagian buritan dari bus Nusa Bakti ini. Bagian belakangnya juga nggak kalah cakep loh. Dan bagian belakang sini juga full custom. Jadi biasanya bis tinggi begini, AC-nya digendong di bagian belakang. Seperti punyanya XXHD-nya Rosalia Indah. Tapi unit yang satu ini AC-nya tetap digendong di atap. Wah, valid ini mah, busnya keren dilihat dari segala arah. Oke deh teman-teman, mungkin cukup ya perkenalan dengan bus yang satu ini. Sekarang yuk mari kita lanjut lagi ya ke perjalanannya.
Voices in my head know me, call me. I will be restless. Somehow they chose me. This is my nightlife. Wanna be high life. I feel so reckless. Calling them all night. I'm calling, I'm calling. I'm calling, I'm calling. It's the freedom I shouldn't have, with the people I shouldn't know. I might as well and still I'm that. It's the only thing that I fucking do. Alhamdulillah nih teman-teman, kita sudah sampai di rumah makan Taman Sari yang ada di rest area Tol Cipali KM 102. Sekarang jam menunjukkan pukul 9 malam. Yang servis makan di sini bukan hanya bis kita ya, tapi ada beberapa bus juga seperti bus Harapan Jaya dan Gunung Harta. Ini adalah kedua kalinya saya naik bis beristirahat di sini. Dulu yang pertama pada saat saya naik bus Kencana. Istirahatnya pun sama ya di sini. Oke deh teman-teman, biar tidak banyak buang-buang waktu, yuk sekarang kita ke ruangan makannya. Nah ini dia ruangan makannya, gak terlalu ramai ya. Mungkin jam kita sudah malam, jadi bus-bus yang lain pun sudah pada duluan. Sekarang kita antri dulu ya untuk menukarkan kupon makannya. Jangan lupa kalau misalnya turun dari bis, kalian bawa tiketnya ya untuk ditukarkan. Oke, terima kasih. Ini sudah scan barcode nih, sekarang kita ambil makanannya. Sepertinya di sini ada beberapa menu pilihan selain prasmanan, tapi saya mau ambil yang prasmanan aja ya. Ini dia suasana di rumah makan Taman Sari Cipali KM 102. Banyak penumpang-penumpang juga ya dari berbagai bus yang sedang servis makan. Sekarang kita lihat menu makan yang saya ambil tadi. Ini ada nasi, ada ayam, ada bihun, ada sambal, dan ada kerupuk. Lalu minumnya saya ambil teh hangat. Nah, enaknya makan di sini, view-nya langsung jalan tol nih. Jadi kalian makan bisa langsung lihat-lihat kendaraan yang melintas ya. Oke deh teman-teman, selamat makan. Sekarang saya sudah selesai servis makan dan alhamdulillah sudah kenyang. Hehehe. Buat kalian yang mau beli cemilan, jangan khawatir. Di rumah makan ini pun juga ada toko ya yang menjual cemilan, dan di sekitar parkiran pun tersedia minimarket. Jadi banyak pilihan deh pokoknya. Sekarang yuk kita kembali ya ke parkiran busnya. Ini dia bus Nusa Bakti dan juga bus lainnya. Sini ada bis Harapan Jaya, ada Gunung Harta, dan juga ini ada Sahalah.
Wah, ini ternyata Gunung Hartanya yang tronton Volvo nih, jurusan Denpasar. Sama-sama pakai bodi Laksana SR3 Neo. Bedanya kalau Nusa Bakti XXHD, kalau Gunung Harta ini XHD. Wah wah wah, dua sasis tronton parkir bareng nih. Hehehe. Ini sama seperti yang sudah aku bilang tadi ya, bahwa bis-bis yang servis makan di sini macam-macam ya. Dan yang paling saya suka tuh melihat bus parkir begini di rumah makan, apalagi posisinya malam-malam. Vibes pulang kampungnya tuh kerasa banget. And you know how to forget all the wrongs and every reason why we've changed. And there's a storm inside my head. Oke deh, karena sudah ada panggilan untuk berangkat lagi, yuk mari kita kembali ya ke dalam busnya.
Kita sekarang sampai di KM 228A yang ada di tol Kanci Pejagan. Ini jam menunjukkan jam setengah 12 malam. Di sini nyolar bareng bus Rosalia Indah nomor lambung 3031. Setahu saya memang bus Rosalia Indah yang dari arah barat ke timur nyolarnya di sini ya. Ini saya sudah minta izin keluar ya sama drivernya, mau video dan foto-foto busnya. Tadi sepanjang tol Cipali yang sudah kalian lihat di video, busnya tidak kencang teman-teman. Karena sepanjang jalan yang sudah kalian lihat juga, banyak lubang dan jalan rusak di tol ini. Bahkan tadi saya sempat melihat ya, banyak mobil pribadi yang pecah ban. Tadi nggak cuma 1-2, tadi bahkan ada 3 atau 4 tadi yang tadi saya lihat. Nah makanya tadi busnya ini dijaga kecepatannya. Sekarang busnya sedang ngecor solar ya, karena perjalanan akhir dari bus ini masih sangat jauh, yaitu di Lamongan. Untungnya tadi pas masuk ke sini gak antri ya, dan langsung bisa isi solar. Oke teman-teman, perjalanan saya naik bus Nusa Bakti akan saya akhiri di Terminal Ngawi. Perjalanan kali ini cukup menyenangkan. Mulai dari awal saya naik hingga saya ingin turun. Kabinnya pun cukup senyap ya, walaupun tadi di jalan tol banyak banget jalan yang kurang bagus. Kecepatannya pun di sini dijaga, gak kenceng banget dan juga gak pelan banget. Ya tengah-tengah deh posisinya. Dengan harga 290.000 sampai Ngawi, sudah bisa merasakan bus premiumnya Nusa Bakti.
Terima kasih banyak untuk kru yang sudah bertugas pada perjalanan kali ini. Semoga perjalanan berikutnya ada kesempatan naik bus ini lagi. Setelah ini, bus akan melanjutkan perjalanan sampai Lamongan ya, yang jaraknya masih sangat jauh dari sini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa kalian like, komen, atau subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang lebih jauh lagi. Sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Terima kasih.